Kamandano, sekarang bukan cuma kamu yang bukan uragan, tetapi sambutlah kedatangan pendekar syair berdarah. Mayapada, aku datang. Akan kulumuri wajahmu dengan darah. Akan aku tantang kekejamanmu dengan 2 cakarku. Kematian dalam nafasku. Kematian di setiap langkahku. Pada akhirnya, saat yang kita tunggu mulai nampak. Setelah diguncang oleh pemberontakan Ranggalawe, sahabatnya sendiri, sekarang Sang Ramawijaya terpaksa harus membunuh pengikutnya yang paling setia, Lembu Sora. Apa untungnya buat kita, Kakang? Sambi, setiap ada pemberontakan, berarti ada ketidakpuasan. Dan pada setiap penumpasan, pasti akan diikuti oleh dendam. Kemudian, kita akan bermain dalam dendam mereka. Tentu. Aku tidak pernah rela melihat Trahjenggala kembali bangkit. Mereka selalu memusuhi guruku. Paling tidak, kita wajib merongrong kekuasaan negeri baru itu. Agar selalu resah. Apa untungnya buat kita? Kita sudah terlalu lama menjadi sampah di tempat seperti ini. Kita seperti tikus yang ketakutan. Padahal kita ini sepasang pendekar yang sangat disegani. Itulah persoalannya. Kita harus secepatnya mengembalikan kebesaran nama kita. Tentu tidak dengan melanglang bumi dan mengalahkan semua pendekar yang kita jumpai seperti dulu lagi. Itu ketinggalan zaman. Itu masa lalu yang harus kita lupakan. Dulu ada orang semacam Patih Kebo Mundarang yang bisa melambungkan nama kita, yang membuat kita sangat disegani. Di Kediri sampai Singosari. Lalu sekarang ini siapa, Kakang? Kita sendiri yang harus mengangkat derajat kita. Sudah lama tongkat pencabut roh ini tidak mengambil kurban. Kakang belum menjelaskan bagaimana kita bermain di dalam dendam mereka. Kita harus segera bergerak, Nyai Dewi. Kita cari tahu siapa saja anak buah Ranggalawe yang terpaksa harus melarikan diri dari Tuban. Kalau perlu, kita dekati Adipati Arya Wiraraja yang kabarnya sekarang berbagi kekuasaan dengan Sang Ramawijaya. Kata orang, dia mendapatkan daerah Lumajang. Aku lebih tertarik dengan anak buah Ranggalawe, Kakang. Karena Arya Wiraraja adalah orang yang sangat setia pada janji. Ingat, dialah orang yang sebenarnya memberikan jalan kepada Sang Ramawijaya untuk merebut kembali kekuasaan dari Prabu Jayakatwang yang akhirnya menyengsarakan kita. Aku juga tidak suka dengan Adipati Sumenep itu. Jadi, kita harus mempersiapkan diri untuk keluar dari persembunyian kita. Kita kembali menjadi Raja Wali yang terbang bebas mencari mangsa. Adi Resapati, sebaiknya kita bermalam di sini. Apa tidak ada desa yang dekat dari tempat ini? Saya kira itu lebih aman untuk keselamatan kita. Saya tidak yakin ada desa di sekitar sini. Tapi saya yakin daerah kekuasaan Majapahit aman dari gerombolan begal.
Kalau begitu, siapkan perkemahan. Hop, kita istirahat di sini. Dirikan kemah dan dapur umum. Gilirkan penjagaan. Bagaimanapun kita harus tetap waspada. Siapkan senjata kalian di tempat yang mudah dijangkau. Cepat, sebelum gelap, semua harus sudah selesai. Baik, Gusti. Tentang dugaan Kakang Ranggalawe, hampir semuanya benar. Sesudah Lembu Sora memberontak, entah siapa lagi yang akan menyusul. Benar-benar lupa daratan. Tapi Sang Prabu juga telah mengampuni Dewi Martaraga dan Tirtawati. Bahkan Gusti Kuda Anjampiani, putra Kakang Ranggalawe, diberi tanah perdikan di dekat Tuban. Itu siasat, supaya keturunan Ranggalawe tidak menaruh dendam. Ada apa, Ribung? Rombongan saudagar melintasi hutan kidul. Mereka membawa upeti. Berapa orang? Kurang lebih 20 orang. Mereka bersenjata. Pakaian mereka? 2 orang pimpinannya, seperti para temenggung. Artinya mereka bukan pedagang, Ribung. Kalau saudagar, paling banter mereka membawa pendekar bayaran. Mungkin mereka rombongan dari Lasem. Atau dari Boja. Yang mau mengirim upeti ke kota raja. Bagaimana? Kita harus hidup. Untuk itu, kita harus terus-menerus menambah bahan makanan. Juga kita perlu pakaian. Sudah lebih dari 3 tahun kita hidup seperti binatang yang hanya menyantap ayapan. Kita akan jadi perampok, Jarawaha. Iya, kita sangat kepepet. Saudara-saudaraku, untuk mempertahankan hidup, kita akan melakukan penyergapan pada rombongan yang kemungkinan membawa upeti buat musuh kita. Kalian siap? Siap! Kalau begitu, siapkan perlengkapan kalian. Begitu gelap, kita berangkat. Perkuat penjagaan di sekitar gerobak ini. Perasaan saya agak kurang enak. Kata orang, Majapahit itu cantik-cantik dan penurut. Kalau saya punya uang, tapi kalau utusan macam Kakang, pasti ada jalannya, Kang. tergantung jumlah upeti yang dibawa. Kalau daerah kecil, dengan upeti ala kadarnya, ya sambutannya biasa-biasa saja. Banyak yang ngomong kalau Rakrian Kanuruhan Majapahit itu orangnya rata-rata mata duitan. Gila harta. Bagaimana Jarawaha? Sudah terkurung. Usahakan. Jangan terlalu banyak korban. Ingat, kita bukan perampok. Kita hanya butuh barang jarahan untuk menyambung hidup. Apa bedanya? Kita sudah tidak memiliki masa depan. Adalah bodoh kalau kita mimpi untuk bisa bangkit dan mengalahkan kekuatan Majapahit. Kita akan selalu melakukan pencegatan untuk bisa hidup. Lalu apa bedanya dengan perampok? Hanya ada dua pilihan, Gelatik. Kita jadi rampok untuk bisa hidup atau kita menyerah ke Majapahit untuk menerima hukuman, mungkin hukuman mati. Yeah.
Tuan Pendekar, akulah lawanmu yang sepadan. Hati-hati Resapati, kelihatannya pendekar bukan itu cukup tangguh. Jangan gentar, kita lawan mereka, apapun yang terjadi. Kalau sampai kita kalah, kamu harus segera lari ke Majapahit. Laporkan semua kejadian ini. Ya, baik. Biar aku yang menyelesaikannya, Kakak. Resapati, lari! Ayo cepat lari! Tunggu, tidak usah dikejar. Siapa kalian? Berani memerintah kami? Siapa? Itu tidak penting. Yang jelas kita mempunyai kepentingan yang sama. Apa maksudmu? Bukan hanya kalian yang membutuhkan harta jarahan ini. Kami juga. Saya tidak suka cara kalian. Dan jangan salah, kami bukan rampok. Kami pejuang-pejuang Tuban. Oh, rupanya kalian anak buah Ranggalawe. Aku bisa mengerti kenapa kalian begitu dendam terhadap sekutu-sekutu Majapahit. Siapa sebenarnya Kisanak? Orang yang sangat menaruh dendam kepada semua orang Majapahit. Bagaimana kalau kita bergabung? Kalian semua menjadi anak buahku. Kurang ajar. Siapa yang sudi jadi anak buah kalian? Kalau mau, kalianlah yang jadi anak buahku. Tidak mungkin, Kisanak. Dari segi apapun, kalian hanya pantas menjadi anak buah kami. Ilmu silat kalian masih cetek, apalagi pengetahuan kalian. Hanya sampai sebatas Tuban. Kurang ajar. Sebenarnya kami tidak terlalu membutuhkan kalian. Karena sebenarnya kurang menguntungkan. Tapi, sebagai manusia yang memiliki kesamaan perasaan, kami berikan kesempatan pada kalian untuk dapat bergabung bersama kami. Melampiaskan dendam kalian pada orang-orang Majapahit yang menyebalkan itu. Bagaimana? Atau kalian semua akan kami habiskan? Terus terang, kami tidak suka ada pesaing. Dan itu tidak sulit bagi kami. Seperti ini misalnya. Kisanak siapa? Kenapa lari ketakutan? Apa saya ada di daerah Majapahit? Kisanak sudah berada di Majapahit. Cepat bawa saya ke tempat Rakrian Kanuruhan. Saya utusan dari Lasem. Semua rombongan saya habis dirampok di hutan selatan daerah Tuban. Lebih baik Kisanak istirahat dulu. Kebetulan besok hari penghadapan. Kalau kalian benar-benar memiliki kesamaan tujuan dengan kami, yaitu menggerogoti kekuatan Majapahit, maka langkah awal yang baru kita lakukan tadi malam masih jauh dari tujuan. Kita harus banyak lagi menghimpun anggota. Maaf, Empu. Saya kira sangat tidak mungkin bisa kita lakukan. Alasan apa yang bisa menarik mereka menjadi anggota gerakan kita? Sedangkan semua penduduk merasakan keadilan dan kemakmuran dalam pemerintahan Sang Prabu Majapahit. Itu pertanda bahwa kamu cuma seekor katak yang sibuk bernyanyi di dalam tempurung. Kalian tidak pernah mencoba untuk mengetahui bahwa ada sekelompok manusia yang hancur oleh kemegahan Majapahit. Terus terang, kami tidak mengerti apa yang Empu maksudkan. Apa kamu pikir para kerabat prajurit Kediri dan daerah-daerah kecil bawahannya yang hancur dibantai oleh prajurit Majapahit pada waktu pertempuran dahulu tidak ada yang sakit hati? Seperti juga keluarga kalian.
keluarga Ranggalawe. Dan siapa tahu juga keluarga Arya Wiraraja. Pernah kalian pikirkan itu? Dendam dan sakit hati tidak akan pernah bisa dibasuh oleh kemakmuran. Dia akan tetap tinggal dalam sanubari. Rencanaku, untuk sementara, kita akan tetap tinggal di sini, jadi rampok. Sambil menghimpun kekuatan baru.